Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Saya akan mengangkat pertanyaan saudara kita. Ada saudara kita ya, sahabat kita di lapangan yang menanyakan mengenai adanya sarang saat ini. Jadi saya akan membahas lagi sarang saudaraku ya. Jadi ini pertanyaan saudara kita mengenai adanya sarang, berapa jari ukuran itu sarang baru bisa dipanen ya, berapa ketebalan, berapa besar, maksudnya ini saudara kita. Jadi oke saudaraku, silakan nonton videonya sampai pun saudaraku. Saya akan menjelaskan mengenai adanya di dunia perwaletan, karena ada pertanyaan juga saudaraku ini mengenai adanya ukuran gedungnya di dalam tata ruang yang bagusnya gimana, tetapi belum sempat saya angkat saudaraku ya. Jadi mohon maaf saudaraku, nanti lain kali insya Allah saya akan angkat pertanyaan saudara kalau ada waktu luang. Jadi terhubungi di saudaraku, saya baru tiba juga ya, maklumlah namanya sibuk di lapangan juga. Jadi yang ditanyakan saudaraku ini mengenai sarang, berapa jari sarang itu baru bisa dipanen. Ya, ini kayaknya saya pernah saya angkat saudaraku ya mengenai adanya tingkat-tingkatan ketebalannya sarang, berapa lama. Begitu juga mengenai adanya populasi di dalam ruangan RBW. Kalau saudara ingin buka sarangnya, saudara ingin panen sarang waletnya. Jadi mengenai adanya pertanyaan saudaraku, berapa jari, berapa ketebalan ya. Jadi mengenai adanya ketebalan saudaraku atau berapa besarnya itu sarang baru bisa dilepaskan. Saudara bisa melihat di situ. Kalau sarang mangkok pelontos saudaraku biasa itu 2,5 jari ke atas. Ya. Nah, kalau 2,5 jari ke bawah itu berarti jangan dilepaskan dulu. Berarti masih mau ditambah, masih ingin ditambah itu sarang walet di lapangan. Maksudnya bukan lapangan saudaraku ya, di dalam gedung. Ya, jadi jangan diganggu dulu. Kalau seumpamanya gedung saudara itu, di dalam gedung saudara baru 2 jari, baru ketebalan 2 jari. Maksudnya lebarnya ya akan beda kau tebal, beda kau lebar. Ya, jadi diusahakan saudaraku supaya itu sarang walet bisa mencapai 3 jari. Nah, 3 jari lebih sedikit tidak apa-apa. Nah, itu sudah tebal. Jadi jangan asal dipanen saudaraku ya, jangan adakan panen pemaksaan. Ya maksudnya panen rampas, jangan sampai saudara mengadakan panen rampas, sasarannya nanti ini di walet. Ya, istilahnya belum ditempati bertelur, masih ditambah sarangnya. Masih ingin masih mau dibesarkan lagi, ditambah air liur maksud saya. Jadi cara melihat itu sarang saudaraku, berapa ketebalan yang itu tadi 2,5 jari ke atas. Ya, kalau perlu 3 jari. Nah, itu 3 jari sudah maksimal, itu sudah bagus. Tetapi jangan dilepaskan dulu saudaraku kalau masih ada anak ya. Karena pernah saya angkat ini cara memindahkan anak ke sarang imitasi. Nah, itu saya sudah jelaskan itu. Ya, jadi itu ini kurang lebih pertanyaan saudara kita ini. Nah, tetapi itu dulu pertanyaan saudara kita, berapa lama baru dibuka sarang? Kalau ini berapa ketebalan? Nah, kurang lebih tetap larinya ke situ. Membahas mengenai adanya sarang. Jadi lanjut mengenai adanya sarang itu saudaraku, usahakan itu sarang 3 jari ya. Ada juga yang ambil biasa 3 jari ke bawah, tetapi jangan terlalu baru kecil. Maksudnya istilahnya baru 2 jari, jangan. Karena itu kalau 2 jari saudaraku itu kecil sarang. Biasa burung juga stres. Begitupun juga mengenai adanya belum meletakkan telurnya. Ya itu. Jadi mudah-mudahan saudaraku itu paham ya mengenai adanya mengenal sarang. Nah, berapa ketebalannya itu yang saya bilang tadi. Dan yang kedua saudaraku, seumpamanya saudara melihat sarangnya yang ingin dibuka, usahakan saudaraku kosong. Ya, kenapa saya katakan kosong? Berarti itu sudah lolos. Ada 2 kendala, ya. Apa kosong belum diletakkan telurnya, atau sudah terbang anak. Ya, sudah terbang ini yang punya
yang punya penghuni ini, yang anaknya tadi, dia punya anak-anakannya tadi masih kecil, akhirnya hingga dewasa akan terbang. Nah, itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku ya, mengenai adanya itu sarang, kalau saudara ingin membuka sarangnya, sebenarnya kalau sudah 3 jari saudaraku itu rata-rata itu sudah meletakkan telur. Ya, sudah rata-rata itu. Atau sekali sudah ada telurnya, kalau sudah 3 jari atau lebih. Yang biasa terjadi saudaraku baru 3 jari ke bawah, biasa itu belum meletakkan telur. Terkecuali biasa saudara mengadakan panen rampas, panen paksa, itu biasa telur itu walet. Ya, karena keseringan saudara panen, keseringan ya, belum besar dilepaskan lagi, belum besar dilepaskan lagi. Biasa itu sarang baru 2 jari lebih sedikit sudah diletakkan telurnya itu walet. Itu yang terjadi di dalam ruangan RBW. Jadi yang kita selamatkan saudaraku, gimana cara supaya burung ini bisa terselamatkan di sarangnya, begitupun juga mengenai adanya telurnya. Ya, yang kita pikirkan ini populasinya, tambahannya. Ya, maksudnya peningkatan ke depannya. Itu. Jadi kalau mengenai adanya cara panen saudaraku, itu tergantung dari saudaraku. Kalau saudara ingin membuka sarangnya, cara panen saran, ya ketergantungan di situ saudaraku. Kalau saudara ingin memaksa buka saran, itu kan hak saudara, ya, hak yang punya gedung rumah walet, yang punya yang punya saran. Karena kalau gedung saudara itu kan kalau ada saran berarti saudara yang punya saran. Ya, istilahnya saudara mau panen kah atau belum mau panen, sisa saudara di situ perhatikan mengenai adanya itu populasinya dulu. Perhatikan mengenai adanya ketebalannya sarang. Begitupun juga mengenai adanya itu telurnya, anaknya. Itu perlu dipikirkan semua saudaraku supaya tidak ada gangguan ini walet ini. Semua terselamatkan. Ya, sarang juga besar kita lepaskan. Ada telur juga selamat sampai jadi anak. Anak juga itu nanti terbang lama kelamaan dia terbang hingga seperti induknya, istilahnya dewasa. Jadi semua terselamatkan, induknya pun juga tidak stres. Begitupun juga saudara. Ya, itu. Jadi kita pikirkan semua saudaraku supaya ini di dalam ruangan gedung saudaraku itu bisa maksimal ke depannya. Ya, populasinya bagus, perkembangbiaknya bagus ya. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harap. Itu yang kita harap. Jadi mudah-mudahan saudaraku itu mengenai adanya cara panen sarang, cara mengenal sarang yang saudara ingin lepaskan di dalam ruangan RBW. Saya sudah katakan tadi, diusahakan supaya itu sarang bisa, kalau perlu nanti kanakannya baru bisa terbang. Maksudnya anak ya, anak kulit ini sudah terbang, baru saudara bisa lepaskan. Ya, ini sering saya bahasin saudaraku mengenai adanya cara panen, cara mengenal sarang, berapa lama gedung saudara, begitupun juga mengenai adanya kan anaknya sudah terbang. Atau anak yang belum terbang, saudara perlu tahu cara memindahkan itu kan. Pernah saya angkat ini mengenai adanya cara memindahkan kanakan, cara memindahkan anak wali ke sarang imitasi. Ini kan bersambung semua saudaraku ya kan, cara mengenal sarang supaya saudaraku itu tahu ya, tahu bahwa sarang ini sudah bisa dipanen. Sarang ini belum bisa dipanen ya. Yang pertama yang kita lihat itu saudaraku, itu yang di atas sarangnya, di atas itu apakah sudah terbang anak atau belum ditempati bertelur. Karena sama-sama sudah tidak ada penghuni. Setelahnya belum diletakkan telur saudaraku ya, sebelumnya belum diletakkan telur di sarang itu. Walet induk ini baru ingin bertelur, tetapi sarang sudah jadi. Dan ada juga sarang itu sudah terbang anak kosong juga sama. Itu ada juga saudaraku ya belum bertelur itu, kalau sudah besar itu dipanen saja, dipanen. Dia ndak pikirkan bahwa biar ndak jadi masalah, itu ndak ada, yang penting kosong. Itu tergantung juga dari saudaraku mau melepaskan, mau umpamanya wali ini nanti bertelur sampai ke depannya nanti sampai jadi anak, akhirnya terbang, saudara baru bisa panen. Itu ketergantungan dari saudaraku ya. Itu jadi memang penting mengenal,
penting mengetahui itu sarang ketebalan baru bisa kita lepaskan. Nah, kalau lama kita panen itu biasanya sarang itu berubah warna. Nah, itu kendalanya, itu hanya kendalanya itu. Kalau umpamanya lama kita panen. Ya. Kan ada juga pertanyaan saudara ini, kalau lama dipanen guru, ya apa tidak rusak sarang? Apa tidak murah sarang? Apa tidak berwarna? Jelas berwarna saudaraku kalau sudah berkali-kali, sudah keseringan di situ jadi anak, di situ sarang, karena saudara belum lepaskan sarangnya. Itu tidak jadi masalah, saudaraku. Yang penting populasinya ini meningkat. Itu yang kita harapkan, peningkatan populasi dulu supaya di dalam ruangan ini dia bisa produktif di dalam ruangan RBW saudaraku, di dalam gedung saudara maksud saya. Nah, jadi diusahakan saudaraku supaya saudara itu di dalam ruangannya usahakan dioptimalkan semua ya, supaya sarangnya juga bagus. Nah, karena kalau bagian ruangan itu saudaraku tidak stabil, kelembapannya melebihi atau sekalian panas, nah, biasa kalau terlalu lembab, biasa itu sarang cepat berubah warna. Nah, kalau panas, itu sarang juga biasa retak. Nah, bagus kalau retak, tetapi kalau langsung jatuh saja ke bawah lantai, nah itu biasa pecah itu sarang karena adanya panas. Nah, sedangkan itu sarang saudaraku kan air liur. Nah, itu yang kita hindari ya. Ya, jadi itu pertanyaan saudara kita yang pertanyaannya mengenai adanya cara mengenal sarang. Nah, supaya sarang ini gimana caranya Bang, supaya sarang ini kita tahu bahwa ini belum bisa dipanen, ini sudah bisa dipanen, maksudnya sudah bisa dilepaskan. Nah, itu. Jadi saya sudah katakan saudaraku, coba ikuti saja konten tutorial saya, kan sudah banyak videonya yang tayang itu. Sisa saudara di situ bisa membandingkan ya. Nah, kan banyak saudara kita itu baru 2 jari, ada 2 jari setengah, malah ada 2 jari sudah dipanen sarangnya. Ada itu, ada juga yang 2 jari setengah, ada juga yang 3 jari, malah lebih 3 jari baru dipanen. Ya, tergantung dari yang punya gedung. Nah, intinya itu saudaraku ya. Jadi itulah inspirasi yang saya paparkan mengenai adanya pertanyaan saudaraku. Jadi mudah-mudahan saudaraku itu bisa memahami mengenai adanya bagian di dalam gedungnya, baik tata ruangnya, begitupun juga sarang yang baru memoles ya. Jangan sekali-kali diganggu saudaraku ya, kalau burung itu sudah mulai beradaptasi di dalam, sudah mulai cetak sarang. Apalagi kalau berganti bulu, hati-hati saudaraku ya, kalau burung berganti bulu itu berarti sudah mendekati musim kawin. Masuk musim kawin, musim bulu, musim kawin, musim telur. Masuk musim telur saudaraku itu musim sarang. Ya, itu. Karena ada masalah dalam 1 tahun itu saudaraku, tiap tahun maksud saya. Nah, tiap tahun itu ada musim. Ada musimnya, langsung biasa meledak telurnya, banyak telurnya, biasa langsung banyak sarang jadi. Nah, biasa juga sama sekali sulit sarang dicari. Ada itu masa bahasa pacekli. Ya, itu. Istilahnya seperti bebek gitu ya. Itu bebek biasa dia tidak bertelur. Ada waktu biasa bebek tidak bertelur. Begitu juga walet. Biasa. Nah, makanya rata-rata yang punya gedung walet yang sudah lama, nah, biasa kaget, kenapa dulu sekian kilo saya ambil, kenapa langsung turun. Nah, turun jumlah banyaknya sarang itu yang dilepaskan dibanding yang dulu-dulu. Karena ada maksud saya, ada musim ya, musim cetak sarang, musim telur, musim musim pacekli ada. Ada itu saudaraku, karena sering saya alami, bukan lagi sering, tiap tahun saya alami itu. Nah, di situ saudara perlu paham juga ya, supaya saudara tahu bahwa waktu ini jangan diganggu dulu. Nah, biarkan dulu walet ini cetak sarang. Nah, itu. Yang intinya itu saudaraku ya, amankan di dalam ruangan RB saudaraku, apalagi kalau burung sudah mulai cetak sarang. Nah, kalau sudah banyak kalau burungnya sudah banyak saudaraku, itu insya Allah tidak lama itu sarang dibikin. Tidak lama. Yang penting saudara itu sudah
bisa paham bagian di dalam ruangan RBU, maksudnya tata ruangnya. Begitupun juga mengenai adanya medianya, fasilitasnya, ya keamanannya itu semua. Jadi kalau banyak predator saudaraku, banyak hang usahakan disemprot ya, supaya sarangnya aman. Ya, jangan dibiarkan itu semacam kecoa itu merajalela sampai berkembang biak di dalam. Nah itu biasa sarang itu sasarannya. Itu sarang itu biasa dikikis, dilobangi, dia makan. Kalau banyak kecoa, nah itu usahakan diadakan penyemprotan bagian bawah. Kalau bagian atas itu usahakan saudara gunakan diamond supaya sarang aman, walet juga aman. Jangan jangan pakai racun yang lain karena itu fatal bagi walet. Terkecuali bagian bawah itu tidak jadi masalah. Nah itu. Hanya kalau pakai racun diamond saudaraku biasanya itu agak-agak harganya tinggi. Nah, tetapi itu netral, bisa dibawa, bisa juga disirip. Kalau itu diamond, memang khusus dirancang untuk walet itu. Begitupun juga sarang aman. Terkecuali racun-racun yang lain, nah itu hati-hati semacam kayak regen yang sering saya gunakan, bagian lantai aja. Jangan gunakan di atas sirip, ya, karena bagi walet sudah terancam. Kalau di bagian sirip, terkecuali bagian lantai. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan secara mendetail itu cara mengenal sarang sampai bagian di tata ruangnya, keamanannya saya sudah jelaskan semua secara mendetail. Ya, sisa saudara di situ gimana cara saudara melakukannya itu, apa saudara ingin buka sarangnya atau belum. Begitu juga mengenai adanya cara memahami itu sarang. Nah itu supaya semua terkendali. Jadi oke saudaraku, saya sudah jelaskan mengenai adanya pertanyaan saudaraku. Itu pertanyaan yang saya angkat tadi, saya sudah jelaskan. Saudara di situ jenius memahami apa yang saya jelaskan mengenai adanya saran. Jadi oke, yang belum saya angkat pertanyaan saudaraku, tunggu aja ya. Ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip, salah. Adanya manusia biasa saudaraku, letak kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali.